Suku Wodabi. Ada tradisi unik yang sudah turun-temurun dijalankan oleh suku Wodabi. Tradisi ini tidak lain adalah mencuri istri atau suami orang lain. Sebelum ritual mencuri istri orang lain dilakukan, biasanya diawali dengan kontes ketampanan yang diikuti para pria dewasa suku ini. Suku Wodabe adalah salah satu suku di Afrika yang nomaden alias berpindah-pindah tempat tinggal. Suku ini kerap melakukan perjalanan dari pesisir timur ke pesisir barat Afrika. Banyak negara yang kerap dilintasi suku ini seperti Niger, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad, dan Nigeria. Sepanjang tahun, mereka akan berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mendapatkan lahan yang nyaman. Mereka akan membangun rumah tidak permanen jika sudah menemukan kawasan untuk berladang dan berburu. Ketika kawasan itu sudah dianggap tidak berpotensi lagi, mereka akan pergi dan menjelajah lagi. Tradisi unik mencuri istri orang seperti ditulis. Kontes ini diikuti pria yang dianggap sudah dewasa, tidak peduli apakah sudah menikah atau belum. Laki-laki yang memenangi kontes ini memiliki hak untuk memilih wanita yang diinginkan, meski wanita itu istri dari orang lain. Suami yang ditinggalkan tidak bisa apa-apa karena kalah dalam kompetisi adu ketampanan atau tidak ikut sama sekali. Sejak kecil, anggota suku Wodabi telah dinikahkan secara tradisi. Pernikahan pertama yang mereka alami harus di antara sepupu yang seumur. Pada saat beranjak dewasa, barulah mereka mencari wanita lain yang dijadikan pendamping hidup sebenarnya. Wanita lain yang dimaksud adalah wanita yang telah menikah menurut tradisi. Itulah mengapa muncul tradisi mencuri istri. Saat ada festival mencuri istri, para pemuda Wodabi akan berdandan setampan mungkin. Mereka diwajibkan berdandan selama 6 jam dan membuat wajah tampan sesuai dengan versi suku ini. Setelah dandan dan berpakaian selesai, mereka akan diperkenankan melakukan pertunjukan berupa tarian dan nyanyian hingga 3 gadis yang menjadi juri menyatakan siapa pemenangnya. Laki-laki yang menarik perhatian perempuan bisa mengajaknya menikah. Siapa saja yang memenangi acara tradisi ini memiliki hak untuk memilih wanita yang diinginkan. Tidak hanya pria yang bisa mencuri istri orang lain, namun perempuan juga bisa mencuri suami orang. Perempuan yang dianggap paling cantik boleh meminta siapa saja untuk menjadi suaminya. Seorang wanita di suku ini bisa memiliki lebih dari satu suami kalau dia memang suka. Jadi, menjadilah paling cantik atau paling tampan di suku ini adalah hal yang paling penting sedunia. Kadang muncul perselisihan antara istri muda dan istri tua. Perempuan yang dicuri harus hidup bersama dengan suami barunya dan meninggalkan keluarga lama. Jika di keluarga lama sang wanita telah memiliki anak, maka harus ditinggalkan. Hal tersebut membuat hubungan antara ibu dan anak di suku Wodabi tidak terlalu kuat. Wanita di dalam suku ini memiliki supremasi dalam hal hubungan badan. Dia bisa memilih pria mana saja yang dianggapnya terbaik dan dijadikan ayah dari anak-anaknya.
Meski wanita memiliki supremasi dalam hal hubungan, pria tetap bisa berusaha, dan inilah yang jadi keunikan dari suku ini. Tradisi pemilihan laki-laki tertampan yang diikuti dengan mencuri istri orang lain ini biasanya dilakukan pada bulan September atau bulan setelahnya. Selain bisa mencuri istri orang, pemenangnya juga mendapatkan hadiah. Terlepas dari sentuhan modernisasi yang telah melanda sebagian besar Afrika, beberapa budaya masih sangat mengidentifikasi diri dengan tradisi dan kebiasaan yang telah lama mereka pegang. Mereka bangga dengannya dan terus mempraktekkan sehingga sampai sekarang tradisi itu masih berjalan. Mereka menarik, tapi bagi sebagian orang itu bisa jadi tabu. Festival pencurian istri di Nigeria, Afrika Barat cukup menarik. Ini adalah kebiasaan yang disukai oleh beberapa orang, sementara pada saat yang sama dibenci oleh beberapa orang yang tidak menyukai gagasan bahwa istri mereka pergi ke pria lain. Festival ini dipraktikkan oleh suku Wodabi, yang juga merupakan suku Fulani di Niger, Afrika Barat. Suku ini bangga dengan pandangannya tersebut, di mana laki-laki sangat sombong karena sangat percaya bahwa mereka adalah laki-laki yang paling tampan. Para pria ini bahkan membawa cermin untuk memuliakan kesombongan. Perkawinan adalah konsep yang agak liberal di inti keberadaan suku, tetapi masih melekat pada pondasi patriarki yang kuat. Pernikahan bagi wanita adalah suatu yang dilakukan pada masa bayi, meskipun wanita memiliki kebebasan untuk memiliki pasangan seksual sebanyak yang mereka inginkan sebelum menikah. Setiap tahun, suku Wodabi mengadakan festival yang disebut Gorewol, di mana para pria berpakaian rumit, memakai make up detail dan mengadakan semacam kontes kecantikan. Tujuan utama dari festival ini adalah agar para pria ini mampu memberikan kesan pada istri-istri pria lain. Kebanggaan suku Wodabi. Suku Wodabi bangga dengan kepercayaan budaya bahwa kecantikan dapat dinilai dari putihnya mata, batang hidung yang lurus, dan gigi yang putih. Oleh karena itu, riasan yang dilakukan sangat menonjolkan fitur-fitur tersebut. Sebelum festival dimulai, para pria menghabiskan waktu hingga 6 jam untuk mempersiapkan dan bersiap-siap, sehingga mereka dapat menari dan memamerkan dirinya. Wajah mereka dicat dengan tanah liat merah, dan mereka menggunakan eyeliners untuk membuat mata mereka tampak lebih putih dan menonjolkan gigi mereka yang tampak lebih putih. Untuk tampil lebih tinggi, mereka memakai bulu burung unta di rambutnya. Para pria melakukan tarian, bergerak, berputar-putar, dan 3 wanita tercantik dari suku tersebut dipilih untuk menjadi juri. Wanita lain yang sudah menjadi istri orang mengagumi pria yang paling ingin mereka pilih sebagai suami kedua mereka. Dengan festival ini, jika seorang pria berhasil mencuri seorang istri tanpa tertangkap, pria itu kemudian menjadi suaminya yang diakui secara sah. Terlepas dari kemuliaan yang dirasakan oleh suku ini, beberapa pria tidak ingin istri mereka dicuri
sehingga mereka tidak mengizinkan mereka untuk berpartisipasi dalam festival. Demikianlah penjelasan mengenai suku Wodabi. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali dengan penjelasan suku-suku dunia lainnya.